Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa kepadanya. Bahkan kalau kita tidak berdoa atau tidak mau berdoa kepada Allah, maka kita dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sombong. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah, bermohonlah kepadanya dengan asmaul husna tersebut. Jadi dari penjelasan ayat ini jelas ya, bahwa sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh pertolongannya, butuh perlindungannya, butuh dijauhkan dari malapetaka, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita butuh rezeki, karena rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah, minta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, Allahumma inni as'aluka bi annaka razzaq farzuqni. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Engkaulah yang maha pemberi rezeki, maka berilah aku rezeki. Itu contoh ya. Jadi jelas teman-teman ya, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalulah atau bermohonlah kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Tapi berapa banyak orang minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pergi ke dukun, baru dukunnya minta bantuan kepada jin agar diberi rezeki. Sementara ingat, rezeki bukan dari jin, bukan dari makhluk, bukan dari manusia, bukan dari wali, tapi rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku. Dan sumpah kita 17 kali siang dan malam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak kaum muslimin terjerumus ke perbuatan musyrik. Ketika mereka berdagang, tiba-tiba dagangannya sunyi. Ya mungkin faktor ekonomi, faktor yang lain, faktor keadaan, ya, faktor cuaca dan lain sebagainya. Sunyi, bisa saja kan? Dalam 1 tahun tuh pasti ada yang sunyi. Tidak mungkin terus lancar seterusnya. Pasti ada naik turunnya. Ketika sunyi, kebanyakan manusia panik. Ya, kebingungan. Akhirnya mereka lari mencari dukun atau mengundang dukun untuk memberi pelaris. Nah, baru-baru ini teman-teman, saya meruqyah seorang ibu. Sementara ibu itu baru pulang dari umrah. Ya, baru pulang dari tanah suci. Akhirnya seperti linglung, kesurupan. Linglung dan kesurupan ya. Akhirnya saya dipanggil, saya ruqyahkan. Dengan izin Allah, ya, dia kesurupan, semakin merontal ya. Akhirnya jinnya saya perintahkan untuk keluar. Dan alhamdulillah dia muntah dan lemas dan badannya terasa ringan dan normal kembali. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian saya selusur, saya tanya, ada tidak belakangan urusan berdukun? Ada, kata anak-anaknya. Anak-anak yang menjawab dengan jujur, ada. Karena ibu ini jualan warung ya, warung kopi, gorengan. Akhirnya datanglah dukun singgah di situ. Dia minta bantuan kepada dukun karena dukun itu berdusta ya, kata dukun, ini usahamu ditutup orang. Akhirnya dia minta tolong sama dukun tadi. Dikasihlah bulu perindu, teman-teman. Bulu perindu. Ya, sama jimat-jimat yang lainnya yang ditaruh di atas pintu ya, atas usaha jualannya, warungnya. Gara-gara itu
Setelah itu gak lama dia umroh. Pulang dari umroh keadaannya linglung. Sampai rumah gak lama linglung dan kesurupan. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia pergi ke tanah suci, ke tanah haram, itu setannya di sana kepanasan. Ya, karena setan sudah terundang gara-gara dia berurusan dengan dukun, gara-gara minta pelaris. Sementara dukunnya pun susah, teman-teman. Kok percaya kalau dukun itu bisa ngasih pelaris? Ini dusta. Ya, ini dusta. Bukankah dukun itu kadzab, pendusta? 100 macam perkataan dukun, kata para ulama, 99 macamnya dusta. Kalaupun ada yang tepat, karena ada jin yang berhasil mencuri berita langit, yang membisikkan kepada si dukun. Ya, dusta, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kasus bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, bahwasanya berurusan dengan dukun, urusan apapun dia, itu tidak dibenarkan dalam agama. Karena dukun adalah wali-wali setan. Mereka tuh wali syaitan, mereka minta bantuan kepada jin, kepada setan. Ya, dan mereka membaca mantra-mantra setan, kemudian ritual-ritual yang dikehendaki setan, dan menuruti mediasi-mediasi setan. Ya, makanya kita harus tinggalkan dukun itu, karena itu jadi penyakit, teman-teman. Ya, yang jelas kita diperintahkan Allah ketika ada sesuatu hajat atau cita-cita mungkin ya, langsung aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna, nama-namanya yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda percaya dengan dukun. Dukun ngaku bisa ngasih pelaris, sementara dukunnya pun juga susah. Kok percaya? Ya kan? Kok percaya? Nah, yang jelas rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki bukan datang dari makhluk, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas kita berdoa, memohon, minta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.